Ya, pemeriksaan. Ya, dalam perkara Pekalongan, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara ASH, di mana penyidik mendalami terkait bahwa ASH ini menjadi komisaris di perusahaan RNB dan juga memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut, di mana perusahaan ini yang digunakan saudara FAR selaku Bupati Pekalongan untuk melakukan dugaan pengadaan dalam jasa-jasa outsourcing ya di wilayah Kabupaten Pekalongan, di mana bupati ini diduga melakukan konflik kepentingan dengan menggunakan perusahaan keluarga ini untuk kemudian mendapatkan dan mengerjakan proyek-proyek yang dalam hal ini adalah pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sehingga dalam pemeriksaan terhadap saudara ASH yang juga merupakan suami dari bupati, kita dalami soal kepemilikan perusahaan tersebut ya, bagaimana peran sebagai komisaris, kemudian bagaimana juga peran seorang ASH ini yang memiliki saham mayoritas di perusahaan RNB tersebut. Sehingga pemeriksaan ini melengkapi pemeriksaan yang penyidik lakukan pada saksi-saksi yang lain, di mana sebelumnya juga penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di wilayah Pekalongan. Tidak hanya saksi-saksi dari sisi pemerintah Kabupaten Pekalongan, tapi juga para outsourcing yang dipekerjakan di sejumlah dinas ya, melalui perusahaan RNB tersebut, juga pihak-pihak lain termasuk keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudara FAR, sehingga nanti ini akan melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kemudian dalam perkara ini, hari ini penyidik juga melakukan perpanjangan kedua penahanan terhadap saudara FAR untuk 30 hari ke depan. Mengingat perpanjangan pertama ini akan habis di tanggal 2 Mei, sehingga nanti per tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni itu masuk ke perpanjangan kedua penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena memang proses penyidikan masih terus berlangsung, beberapa saksi juga masih terus dilakukan pemanggilan, dan tentunya setiap keterangan ini nanti akan kita analisis ya, bagaimana keterangan-keterangan dari para saksi itu kemudian saling melengkapi, sehingga harapannya berkas perkara penyidikan ini segera lengkap, tuntas, kemudian kita akan limpahkan ke tahap penuntutan. Mas, soal pemeriksaan suami bupati itu, apakah penyidik juga mendalami soal aliran uang? Kan kalau di konstruksi perkara ada tuh penerimaan uang ke perusahaannya si kerabat Bupati Pekalongan. Nah, dalam penyidikan tuh didalami juga nggak? Tentunya dengan kapasitas sebagai komisaris ataupun sebagai pemegang saham mayoritas dari PT RNB tersebut, peran-perannya seperti apa, termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang. Karena perusahaan RNB ini ketika memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing, kemudian ada pembayaran dari para dinas. Nah, pembayaran ini kan kemudian juga uangnya dikelola oleh para pihak-pihak di PT RNB ini, ya kan? Di bawah kendali dari bupati. Ya, termasuk juga nanti aliran ini kemana saja. Kemudian peran kuatnya dari PT RNB ini agar bisa memenangkan sejumlah pengadaan di beberapa dinas ini seperti apa, karena ada dugaan intervensi yang dilakukan oleh pihak bupati sehingga bisa memenangkan perusahaan keluarga ini ya, meskipun misalnya nilai penawarannya lebih tinggi, kemudian bisa jadi speknya sebetulnya kalah dengan perusahaan lain, tapi karena ada dugaan intervensi yang dilakukan, maka kemudian dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan ini memilih perusahaan RNB atau perusahaan milik keluarga FAR ini untuk dimenangkan. Mas, ini tadi kan ya
pemeriksaan? Ya, dalam perkara Pekalongan, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara ASH, di mana penyidik mendalami terkait bahwa ASH ini menjadi komisaris di perusahaan RNB dan juga memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut, di mana perusahaan ini yang digunakan saudara FAR selaku Bupati Pekalongan untuk melakukan dugaan pengadaan dalam jasa-jasa outsourcing ya di wilayah Kabupaten Pekalongan, di mana Bupati ini diduga melakukan konflik kepentingan dengan menggunakan perusahaan keluarga ini untuk kemudian mendapatkan dan mengerjakan proyek-proyek yang dalam hal ini adalah pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sehingga dalam pemeriksaan terhadap saudara ASH yang juga merupakan suami dari Bupati, kita dalami soal kepemilikan perusahaan tersebut, ya, bagaimana peran sebagai komisaris, kemudian bagaimana juga peran seorang ASH ini yang memiliki saham mayoritas di perusahaan RNB tersebut. Sehingga pemeriksaan ini melengkapi pemeriksaan yang penyidik lakukan pada saksi-saksi yang lain, di mana sebelumnya juga penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di wilayah Pekalongan. Tidak hanya saksi-saksi dari sisi pemerintah Kabupaten Pekalongan, tapi juga para outsourcing yang dipekerjakan di sejumlah dinas ya, melalui perusahaan RNB tersebut, juga pihak-pihak lain termasuk keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudara FAR, sehingga nanti ini akan melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kemudian dalam perkara ini, hari ini penyidik juga melakukan perpanjangan kedua penahanan terhadap saudara FAR untuk 30 hari ke depan. Mengingat perpanjangan pertama ini akan habis di tanggal 2 Mei, sehingga nanti per tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni itu masuk ke perpanjangan kedua penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena memang proses penyidikan masih terus berlangsung, beberapa saksi juga masih terus dilakukan pemanggilan, dan tentunya setiap keterangan ini nanti akan kita analisis ya, bagaimana keterangan-keterangan dari para saksi itu kemudian saling melengkapi, sehingga harapannya berkas perkara penyidikan ini segera lengkap, tuntas, kemudian kita akan limpahkan ke tahap penuntutan. Mas, soal pemeriksaan suami Bupati itu apakah penyidik juga mendalami soal aliran uang? Kan kalau di konstruksi perkara ada tuh penerimaan uang ke perusahaannya si kerabat Bupati Pekalongan. Nah, dalam penyidikan tuh didalami juga nggak? Tentunya dengan kapasitas sebagai komisaris ataupun sebagai pemegang saham mayoritas dari PT RNB tersebut, peran-perannya seperti apa, termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang. Karena perusahaan RNB ini ketika memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing, maka kemudian ada pembayaran dari para dinas. Nah, pembayaran ini kan kemudian juga uangnya dikelola oleh para pihak-pihak di PT RNB ini, ya kan? Di bawah kendali dari Bupati. Ya, termasuk juga nanti aliran ini kemana saja. Kemudian peran kuatnya dari PT RNB ini agar bisa memenangkan sejumlah pengadaan di beberapa dinas ini seperti apa, karena ada dugaan intervensi yang dilakukan oleh pihak Bupati sehingga bisa memenangkan perusahaan keluarga ini ya, meskipun misalnya nilai penawarannya lebih tinggi, kemudian bisa jadi speknya sebetulnya kalah dengan perusahaan lain, tapi karena ada dugaan intervensi yang dilakukan, maka kemudian dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan ini memilih perusahaan RNB atau perusahaan milik keluarga FAR ini untuk dimenangkan. Mas Ina tadi kan